Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Faslun al-istiqbalul qiblati ayil ka'bati syartun li salatil qadiri alaihi. Menghadap kiblat artinya Ka'bah itu adalah syarat bagi solat orang yang mampu di atasnya menghadap. Syarat bagi solat orang yang mampu di atasnya menghadap kiblat. Fala tasihu salatun bidunihi, maka tidak sah solat dengan tanpanya menghadap kiblat. Ijma'an, sepakat ulama. Bi khilafil ajizi anhu, dengan sebalik orang yang tidak mampu darinya menghadap kiblat. Kamaridin, seperti orang sakit. La yajidu man yuwajjihuhu ilal kiblati, orang sakit yang tidak mendapatkan seseorang yang menghadapkannya ke arah kiblat. Dia sakit, tidak mampu bergerak, dan tidak ada orang yang menggerakkannya, tidak ada orang yang menghadapkannya, memposisikannya ke arah kiblat. Seperti marbutin ala khashabatin, orang yang diikat di atas satu kayu, di atas satu pohon. Maaf, orang diikat di atas kayu. Fayusalli ala halihi, maka dia salat sesuai dengan keadaannya. Wa yu'idu, dan dia akan mengulanginya kembali. Wa yu'tabarul istiqbalu bis sadri la bil wajhi aidan, la bil wajhi aidan. Diperhitungkan menghadap kiblat itu dengan dada, tidak dengan muka juga. Diperhitungkan menghadap kiblat dengan dada saja, tidak perlu, artinya tidak bergantung kesahan menghadap kiblat dengan muka juga. Sama dengan pendapat wajib sujud dengan dahi, sunnah dengan hidung, tidak wajib dengan muka, tidak wajib dengan dahi dan hidung juga. Jadi dan hidung juga artinya enggak perlu dengan hidung untuk sah. Begitu juga menghadap kiblat itu cukup dengan dada. Ini dalam standar sah, cukup dengan dada, tidak perlu dengan muka juga. Li'annal ittifata bihi la yubtilus salata, karena sesungguhnya menoleh dengan muka itu tidak membatalkan ia menoleh akan solat. Kama yu'khazu mimma sayati, sebagaimana yang dipahami dari sesuatu yang akan dijelaskan nanti, dari makruhnya iltifat. Ketika dikatakan iltifat itu hukumnya makruh, berarti dia bukan syarat untuk sah solat. Kecuali ini kepada matan. Istiqbalul qiblah syartun lis salatil qadir, menghadap kiblat adalah syarat untuk solat orang yang mampu menghadap.
kecuali di dalam kondisi sangat takut. La yustatul istiqbalu fiha, tidak disyaratkan menghadap kiblat fiha, padanya kondisi sangat takut. Kama sayati fi babih, sebagaimana yang akan datang penjelasannya pada babnya siddatil khauf, atau pada babnya al-khauf. Kenapa sah solat tidak menghadap kiblat di saat sulit menghadap kiblat? Li daruratin, karena darurat. Wasaun fihi, sama saja padanya sangat takut. Al fardu wan naflu, salat wajib dan salat sunat. Wa illa fi, dan kecuali pada naflis safar, salat sunat dalam perjalanan. Falil musafiri at-tanaffulu rakiban wa masyan, maka bagi orang musafir boleh melakukan salat sunat, takdir yajuzu, wa yajuzu lil musafiri at-tanafful, boleh bagi orang musafir melakukan salat sunat rakiban, hal keadaan dia safar dalam berkendaraan, wa masyan, dan hal keadaan dia berjalan kaki. Artinya sauba maqsadih, sejajar atau lurus ke tempat tujuannya. Jadi salat sunat tidak menghadap kiblat, baik di atas kendaraan maupun jalan kaki, bagi orang musafir ke arah tujuannya. Nah, berapa jaraknya musafir yang boleh salat sunat? Masih safar tawil atau qasir? Nah, safar pendek pun enggak ada masalah. Kama yu'khadhu mimma sa'ti, sebagaimana akan dipahami nanti dari pembahasan yang akan datang. Udah 3 nih pembahasan yang akan datang. Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi SAW, karena itu ada ia Nabi yusalli, mengerjakan solat ia Nabi ala rahilati, atas kendaraannya Nabi, atas kendaraannya Nabi, fis safar, di dalam perjalanan, haitsu tawajjahat bih, ke arah menghadap ia kendaraan dengannya Nabi. Haitsuma, sekira, artinya ke arah menghadap ia kendaraan dengannya Nabi. Artinya fi jihati maqsadih, pada arah tujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Syekhani, merupakan akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lain bagi keduanya Imam Bukhari dan Muslim, ghaira annahu la yusalli 'alaihal maktubata, kecuali atau selain sesungguhnya Nabi SAW itu tidak mengerjakan solat ya Nabi atasnya kendaraan akan solat wajib, sehingga solat wajib mesti turun dari kendaraan. Tidak boleh solat di atas pesawat yang kondisinya duduk, kecuali ada pesawat Arab Saudi yang ada musolanya, itu boleh, bisa berdiri. Juga tidak boleh solat di atas mobil, tidak boleh solat di atas kereta api, dan boleh di atas kapal besar seperti Merak Bangkahuni, karena dia menghadap ke kiblat dalam beberapa waktu yang lama, dan solat bisa dalam keadaan berdiri. Nah, di atas pesawat bisa solat menghadap kiblat,
bisa dalam keadaan berdiri, itu masih ada khilafiyah dari ulama mu'asirin. Di antaranya yang tidak membolehkan adalah Syekh Utsman Zain Al-Yamani. Nah, Mbah Guru di dalam fatwa beliau, fatwa Az-Zainiyah, fatwa ada beberapa rangkuman fatwa Syekh Utsman Zain Al-Yamani dirangkum dalam satu kitab. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat yang lain bagi Imam Bukhari, fa idza arada an yusalli al maktubata nazala fastaqbala al qiblah. Jelas sekali riwayat yang lain Imam Bukhari, maka apabila ingin ya Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalliya ba salat ya Nabi al maktubata, akan salat wajib, niscaya turun ya Nabi dari kendaraannya lalu menghadap ya Nabi ke kiblat. Wa ulhiqal al-madi masyi wa ulhiqal masyi birrakibi, disamakan hukum orang yang berjalan kaki dengan orang yang berkendaraan. Sawa'un ar-ratibatu wa ghairuha, sawa'un bersamaan adalah salat sunnah rawatib dan selainnya sunnah rawatib. Wakila, pendapat yang kedua, la yajuzul idu wal kusufu wal istisqa'u lirrakib, tidak boleh salat id, salat gerhana, salat istisqa bagi orang yang berkendaraan. Di dalam kitab Syarah Muhadzab, wal masyi, juga tidak boleh bagi orang yang jalan kaki atau kepada rakib. Jadi dalam Syarah Muhadzab, la yajuzul idu wal kusufu wal istisqa'u lirakibi wal masyi. Salat istisqa, gerhana, salat id tidak boleh bagi orang musafir, baik berkendaraan ataupun jalan kaki dalam Syarah Muhadzab. Alasannya linadratiha, karena jarangnya salat tersebut. Salat id sekali setahun, 2 kali dalam setahun, masa di atas kendaraan? Yang ketiga, salat gerhana mungkin ada sekali seumur hidup atau 2 kali seumur hidup. Gerhana bulan tidak pernah salat? Kapan? Waktu ke Nur Iman ada di masjid mana hari itu? Salat gerhana bulan? Genting? Matahari. Hah? Oh, matahari. Matahari sekali. 2. Satu lagi? Di atas satu bulan. Pingsan. Oh, itu pingsan tuh. Pingsan satu orang. Itu ada dalam sejarah di akhirat. Nah, gerhana bulan belum pernah. Atas juga. Nah, mungkin ya kalau 3 kali seumur hidup berarti sekali dalam 20 tahun. Nah, kalau antum baru sholat gerhana matahari, ya sekali dalam 20 tahun, atau paling cepat sekali 10 tahun. Nah, itu juga di atas kendaraan. Sehingga ulama pendapat kedua mengatakan tidak boleh. Wala yustaratu tulu safari alal masyhur, tidak disyaratkan jauh safarnya seseorang menurut pendapat masyhur. Safar dekat pun boleh. Dari sini mau ke Padang Panjang juga boleh solat di atas kendaraan. Watsani yustaratu, menurut pendapat yang kedua disyaratkan ia tulus safar, sama dengan qasar, berarti jarak 144 kilo baru boleh solat di atas kendaraan.
Wa farqal awwalu, membedakan oleh pendapat pertama yaitu masyhur, bi anna nafla yutawassa'u fi, karena sesungguhnya dengan bahwa sesungguhnya salat sunat itu diberikan kelonggaran padanya salat sunat. Enggak bisa disamakan salat sunat dan salat wajib. Tidak cocok dikiaskan salat sunat dengan salat qasar. Qasar salat wajib, salat sunat di atas kendaraan, salat sunat bukan wajib. Kenapa dibedakan? Karena salat sunat itu diberikan kelonggaran di dalamnya. Contoh, jawazi qaidan lil qadir. Bolehnya salat sunat keadaan duduk bagi orang mampu. Bagi orang mampu di atas berdiri. Dia bisa berdiri salat, tapi dia maunya duduk, dapat pahala setengah. Dia bisa berdiri tapi maunya berbaring, dapat pahala 1/4. Wa istaratu ma sayati, dan disyaratkan ma sayati, sesuatu yang akan dibahas nanti, ada 4. Nah, di mana dibahas? Dalam bab salat musafir. Apa syaratnya? Alla yakuna safaru maksiatan, bahwa tidak adalah perjalanannya itu maksiat. Yang kedua, wa ay yaqsida bihi maudi'a muayyanin, bahwa bermaksud ia seseorang, bertujuan ia seorang dengannya safar ke tempat tertentu. Itu 2 syaratnya. Boleh qasar jama', boleh salat sunat di atas kendaraan kalau dia dengan safarnya tidak maksiat, walaupun dia buat maksiat dalam safar. Yang kedua, dia tidak dia seseorang yang melakukan safar ke tempat yang jelas. Walaysa li'asi bi safarihi wal haimi at-tanafful, maka tidak boleh bagi orang yang melakukan maksiat dengan safarnya, tidak boleh bagi orang yang melakukan maksiat dengan safarnya, dan bagi orang haim, pengembara. Pengembara itu identik dengan tujuan nggak jelas. Mau kemana Pak? Ke depan. Nah, seperti Ibnu Battutah. Nah, dia tidak ada tujuan yang pasti. Pokoknya berkeliling. Apa yang tidak boleh? At-tanaful, melakukan salat sunat rakiban wala masyian, keadaan berkendaraan, tidak juga jalan kaki. Kama afsaha, ya, kama afsaha bihi, sebagaimana menjelaskan ia Imam Nawawi dengannya pendapat dalam kitab Syarah Muhadzab. Fa'im amkana istiqbalur rakib, maka jika memungkinkan menghadap kiblat oleh si pengendara, maka jika memungkinkan menghadap kiblat oleh si rakib fi marqadin. Apa di marqadin? Kapal besar. Fi marqadin, di dalam kapal besar. Fi jami'i salati, pada sepanjang solatnya, dari awal sampai akhir. Wa itsmamu ruku'i wa sujudi, dan juga memungkinkan menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Niscaya lazimahu, wajib akannya musafir oleh demikian menghadap kiblat, menyempurnakan rukuk sujud, litayassurihi alaih, karena mudahnya demikian
atasnya musafir. Jadi nyebrang dari Merak Bangkahuni, naik kapal, kemudian kita cari tiket yang lumayan bagus sehingga ada ruangan tempat duduk, lalu kita sholat duduk berjuntai menghadap ke arah kapal. Hukum sholat sunatnya, hukum sholat sunatnya, hukum sholat sunatnya tidak sah. Nah, harus pergi ke musola, mau sholat duha, mau sholat rawatib, mau sholat sunat, harus pergi ke tempat sholat atau ke ruangan di mana dia bisa berdiri menghadap kiblat, menyempurnakan rukuk dan sujud. Ini kalau memungkinkan, lazimahu. Wa illa jika tidak, wa illam yumkin ar-rakibu ar-rakiba dzalik wa illam yumkin ar-rakiba dzalik fa in amkana istiqbala berarti tadi. Fa in amkana data lazim ya. Fa im amkana istiqbar rakib, berarti lazim di atas. Ke sini fa'il wa illam yumkinir rakibu dzalik, di sini mutaaddi. Wa illam yumkinir rakibu dzalik, dan jika tidak memungkinkan oleh orang yang berkendara akan demikian menghadap kiblat, menyempurnakan rukuk dan sujud, niscaya fal asahhu, pendapat yang kuat, annahu sesungguhnya rakib in sahalal istiqbalu wajaba wa illa fala yajibu. Jika memudahkan menghadap kiblat, jika mudah menghadap kiblat, niscaya wajib ia menghadap kiblat. Wa illa jika tidak, jika tidak mudah menghadap kiblat, maka tidak wajib ia menghadap. Wasahlu, sesuatu menghadap kiblat dianggap mudah, bi an takuna dabbatu waqifatan, bahwa adalah kendaraannya itu sedang berhenti. Nah, itu dianggap mudah berarti. Kendaraan sedang berhenti, mobil sedang berhenti, kita berdiri di bis, kita cari posisi kiblat, kemudian kita takbir Allahu Akbar, selepas itu duduk menghadap ke arah mobil, itu dianggap mudah. Wa amkana inhirafuhu 'alaiha, dan memungkinkan menghadapkannya dan memungkinkan berpalingnya seseorang di atasnya kiblat, dan memungkinkan berpalingnya seseorang di atasnya kendaraan, atau memalingkannya kendaraan. Dia yang punya mobil, kemudian dia cari tempat parkiran, dia hadapkan ke arah kiblat, baru dia takbir Allahu Akbar. Atau dia penumpang, dia yang berpaling di atas kendaraan, inhirafuhu 'alaiha, berpalingnya seseorang ke arah kiblat di atas kendaraan, atau tahrifuha, memalingkannya kendaraan, atau sairatan, atau kepada waqifatan, dengan bahwa adalah kendaraan itu sedang berjalan. Wa biyadihi zimamuha, di tangannya seseorang kendalinya kendaraan, di tangannya seseorang kendalinya kendaraan, dia yang bawa mobilnya.
sehingga wahia sahla, dan dianya itu mudah. Wahia, dan dianya menghadapkan ke kiblat itu mudah. Ini tasawur daripada mudah menghadap kiblat. Pertama, dia penumpang, kendaraannya berhenti, atau kendaraannya berjalan, dia bisa memalingkan kiri ke arah kiblat karena mobil jalannya bagus. Tapi kalau jalan berlobang, dia cari arah kiblat, malah dia akan terjatuh misalnya, berarti tidak dianggap mudah. Atau dia pengemudinya, maka dia bisa memutar arah mobilnya, arah kendaraannya ke kiblat, wahia sahla, dan itu mudah. Itu mudah seperti mobil. Nah, tapi kalau kereta api tidak bisa diputar ke arah kiblat. Wa ghairu sahli antakuna makturah, dan dianggap tidak mudah bahwa ada ya kendaraan untuk kereta api. Kereta api, dia siapa pembawanya? Mesinis. Nah, dia mesinisnya. Bagaimanapun dia ahlinya membawa kereta api, itu nggak bisa dihadapkan ke kiblat karena dia berjalan di relnya. Berarti itu dianggap kategori ghairu sahal, tidak mudah. Atau su'bah, sulit. Nah, di jalan yang penuh dengan kendaraan, sulit untuk diarahkan ke kiblat, itu juga masuk kategori tidak mudah. Wasani la yajibu mutlaqan. Pendapat yang kedua, tidak wajib ia menghadap kiblat mutlak. Tidak wajib ia menghadap kiblat mutlak, baik mudah dihadapkan atau tidak mudah dihadapkan, kendaraannya berjalan atau kendaraannya berhenti, kendalinya di tangan dia atau dia hanya penumpang, tidak wajib pokoknya menghadap kiblat, li'anna wujubahu yusawwisu alaihi as-sayra, karena sesungguhnya mewajibkannya menghadap kiblat itu menyulitkan ia menghadap kiblat, ia mewajibkan atasnya si pengendara akan perjalanan. Kalau kita fatwakan wajib menghadap kiblat, itu mengganggu perjalanannya, mengganggu konsentrasinya dalam berjalan, terlebih sebagai pengemudi. Bayangkan saja, dia nyetir mobil, dia mau sholat sunat, kemudian kondisinya jalannya lapang, bisa diputar ke arah kiblat, cuman perlu dicari arah kiblatnya lewat aplikasi. Nah, akhirnya yusawis as-sayr, mengganggu perjalanannya. Bisa saja jalannya pelan atau bisa saja dia nabrak. Nah, karena untuk memastikan arah kiblat dalam perjalanan kendaraan kecil, apalagi di jalan raya, itu sulit. Lain halnya dengan pesawat atau kapal air. Nah, dia nggak perlu terlalu dikendalikan. Bahkan pilot itu bisa tidur. Nah, setting, bisa tidur nyantai. Nah, lebih mudah daripada bak truk. Nah, gajinya besar daripada pembak truk. Dan membawa truk itu lebih mudah daripada membawa travel atau bis. Ini orang truk itu nyantai aja dia, sebelah tangannya. Nah, jalannya agak pelan. Saya rasa saya bisa juga bawa truk itu. Pelan gitu jalannya. Nah, bawa pesawat tuh lebih nyantai lagi. Pasang alarm 1 jam tidur, bangun lagi dia, baru diturunkan. Nah, tapi kalau mobil dibawa dipastikan menghadap kiblat,
itu sulit. Wasalis, pendapat ketiga, yajibu mutlak. Ini pendapat yang berat sekali ini. Wajib ia menghadap kiblat mutlak. Nah, mau sulit, mau mudah, mau pengemudi, mau penumpang, mau kereta api, wajib menghadap kiblat. Kalau mau sholat sunat, fa in ta'azzara lam tasihhas shalah. Jika sulit ia menghadap kiblat, enggak sah salatnya. Kalau enggak bisa menghadap kiblat, jangan salat. Nah, ini pendapat yang ketiga. Ketat. Wa yaftassu wujubul istiqbal bitahrum. Khusus wajib menghadap kiblat itu dengan takbiratul ihram. Setelah kita membahas wajib menghadap kiblat bagi rakib, itu terbagi kepada 3 pendapat. Pendapat yang toleransi, pendapat pertama, wajib kalau mudah, tidak wajib kalau sulit. Pendapat yang terlalu longgar, yaitu pendapat kedua, enggak wajib dalam seluruh keadaan. Pendapat yang ketat, pendapat yang ketiga, yaitu wajib menghadap kiblat dalam seluruh keadaan. Ini khilafiyah yang dibahas pada 3 kaul itu. Menghadap kiblatnya kapan? Nah, dijawab, pembahasan sebelumnya tersebut khusus wajib menghadap kiblat di takbiratul ihram saja. Di takbiratul ihram saja. Selesai takbiratul ihram, lanjutkan ke arah kendaraan menghadap. Wakilah, pendapat yang kedua, yajibu. Hah? Ya kita saya yagutu. Ada yang yajibu? Yustaratu? Hah? Itu betul, yustaratu. Ini yagutu mana ada hubungan sama hukum fikih yagutu. Yagutu itu hubungan sama koki ya. Nah, menutup makanan. Wakilah, pendapat yang kedua, yustaratu, disyaratkan ia menghadap kiblat fi salami aidan, di dalam salam juga, takbiratul ihram dan salam. Wala yustaratu fima bainahuma jazman, tidak disyaratkan ia menghadap kiblat pada gerakan antara keduanya, takbiratul ihram dan salam jazman. Berkata Imam Ibn Sabbagh, al-qiyasu annahu madama waqifan la yusalli illa ilal qiblah. Qiyas, berdasarkan hukum qiyas, sesungguhnya musafir selama ada ia itu berdiri, selama ada ia itu berdiri dalam keadaan berhenti kendaraannya, dia tidak boleh sholat kecuali ke kiblat. Nah, tadi kan ada pembahasan kendaraan berhenti, maka dia akan sholat menghadap kiblat. Nah, selagi kendaraan itu belum jalan, masih berdiri, itu orang sholat mesti menghadap ke kiblat. Itu menurut hukum qiyas, menurut Imam Ibn Sabbagh. Walaupun secara umum menghadap kiblat dalam musafir itu, bagi musafir itu ketika takbiratul ihram dan salam. Namun dalam kejadian kendaraan belum berjalan dan dia melakukan sholat duha, dan dia waktu takbiratul ihram sudah menghadap kiblat dan dia berdiri, kendaraannya berhenti, secara hukum qiyas selesaikan sholatnya dalam keadaan menghadap kiblat. Nah, wa yadullu lil awwali, menunjukkan atau menjadi dalil bagi pendapat pertama oleh fa'ilnya jumlah hikayah, annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ya Nabi idza safara, apabila melakukan safar ya Nabi, fa arada ayat tatawwa, maka ingin ia Nabi bahwa melakukan salat sunat ia,
niscaya istaqbala binaqatihi al-qiblata fakabbara, menghadapkan ia Nabi dengan ontanya Nabi ke arah kiblat, lalu takbir ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salat ia Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu wajhihi rikabihi, haitsu wajhihi rikabahu, kemana menghadapkannya Nabi akan kendaraannya Nabi. Itu dalil pendapat pertama yang mengatakan yang wajib menghadap kiblat itu hanya takbiratul ihram saja. Dalil pendapat pertama yang mengatakan wajib menghadap kiblat tersebut hanya takbiratul ihram saja. Karena Nabi apabila melakukan safar ingin sholat sunat, Nabi menghadapkan onta ke kiblat, kemudian Nabi takbir, kemudian Nabi sholat kemana arah kiblat dihadapkan. Merakan akannya hadis oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, sebagaimana mengatakan ia Imam Nawawi akannya pendapat dalam kitab Syarah Muhadzab. Wa yahrumu inhirafuhu an tariqihi, dan haram berbeloknya seseorang, berpalingnya seseorang dari arah jalannya. Haram berpalingnya seseorang dari arah jalannya seseorang. Kenapa haram berpaling dari arah jalan, dari arah yang dituju? Karena sesungguhnya arah yang dituju adalah badal dari kiblat, kecuali kalau berpalingnya ke kiblat. Maka kalau kita sholat sunat di atas bis, sedang sholat sunat bisnya mampir di kedai nasi, sholat kita batal. Nah, karena tidak sudah keluar daripada arah tujuan. Atau ketika bisnya berbelok, kita harus memutar badan ke arah jalur jalan. Dia belok ke situ, kita putar gini. Nah, bisnya berhenti, kita tetap di arah tujuan, baru sah sholatnya. Kalau dia ikut berputar dengan bisnya, maka sholatnya batal. Maka tidak boleh sholat sunat diangkut. Nah, karena menghadapnya bukan ke arah tujuan, arahnya berlawanan arah. Jadi kalau mau sholat sunat diangkut, duduknya di depan. Nah, atau memutar badan ke arah jalan, maka hukumnya sah, karena arah yang dituju itu adalah arah kiblat. Kecuali ke arah kiblat. Kalau dia berputar arah dari arah tujuan ke arah kiblat, hukumnya sah, karena sesungguhnya arah kiblat itulah asal. Fa in harafa ila ghairiha amidan batalat salatuh, maka jika dia berpaling ke selainnya arah kiblat, hal keadaan dia sengaja, maka batalah salatnya. Au nasian, atau hal keadaan dia lupa, wa ada an qurbin, dan dia kembali ke posisi awal, kembali ke arah jalan dari waktu dekat, niscaya tidak batal salatnya. Wa in tala, jika lama, terlalu lama dia terpaling dari arah sasaran, dari arah tujuan, batalat fil asahi, batal ia salat menurut pendapat asah. Maka berlaku di sini hukum terbukti salah dalam zon. Misalnya ketika kita salat sunat ikut di sebuah kendaraan, kemudian kendaraannya salah jalan, nah, berarti salat sunat kita dianggap batal. Itu sama dengan salat sunat menghadap ke arah kiblat dalam keyakinan kita ternyata terbukti bukan ke arah kiblat. Kita salat sunat di atas kendaraan menghadap ke arah tujuan yang menurut keyakinan kita, ternyata mobilnya salah jalan, akhirnya belok lagi.
itu sama dengan solat menghadap bukan ke arah kiblat, dan terbukti kalau solatnya mau sah wajib diulang lagi. Wa yumi'u bi ruku'ihi was sujudi, mengisyarat ia si seseorang dengan rukuknya dan sujudnya. Wa yumi'u, mengisyarat ia seseorang dengan rukuknya dan sujudnya yang lebih rendah, sujudnya yang lebih rendah dari rukuknya. Artinya yakfihil ima'u bihima, cukup akannya seseorang mengisyarat dengan keduanya rukuk dan sujud. Wala budda min kauni sujudi akhfad, dan harus dari keadaan sujud itu lebih rendah dari rukuk. Isyarat sujud lebih rendah daripada isyarat rukuk, tamyizan bainahuma, untuk membedakan antara rukuk dan sujud. Rawah Imam Al-Bukhari, sesungguhnya Nabi SAW itu karena ada ia Nabi yusalli fis safar, mengerjakan salat ya Nabi dalam perjalanan, ala rahilati, atas kendaraannya Nabi, haitsu tawajjahat bihi, ke arah menghadap ia kendaraan darinya dengannya Nabi, ke arah menghadap ia kendaraan dengannya Nabi. Yumi'u ima'an, itu dalilnya, mengisyarat ia Nabi akan benar-benar mengisyarat. Kecuali faraid, salat-salat fardu, Nabi tidak pernah melakukannya di atas kendaraan. Di dalam hadis Imam At-Tirmizi, fi salatihi, dalam salatnya Nabi SAW, ala rahilati, di atas kendaraan, bil imai, dengan isyarat, yaj'alus sujuda akhfadha min ruku', menjadikan ia Nabi sujud, isyarat sujud lebih rendah dari ruku'. Nah, berdasarkan dua hadis tersebut, maka disimpulkan oleh ulama, ruku' sujud dalam solat di atas kendaraan itu pakai isyarat, kemudian ruku' isyarat sujud lebih rendah daripada ruku'. Allahu Akbar. Kalau setirnya nggak bisa dilepaskan, nggak usah angkat tangan. Allahu Akbar. Waladhdallin. Baca selesai setengah juz. Allahu Akbar. Pandangan tetap ke depan. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Tidak wajib meletakkan dahi di atas pelana, tidak wajib meletakkan dahi di atas setir, tidak wajib meletakkan dahi di atas tang motor. Kalau dia lakukan boleh, tapi kalau menimbulkan kecelakaan tidak boleh. Kalau dia mau mati syahid, lebih baik syahid yang benar. Ya Allah ya Karim, mau kiamat. Nah, sekarang cerita ada mau kiamat. Pasu safirullah barale dibawa pula kayak itu di kampung. Wah, paning jadi. Tanya, Ustaz Safir kenapa nih? Bahaya, mama menyuruh. Oh, ini bahaya. Mama nyuruh kabur aja, nggak usah kawin begitu. Wal azharu anal masya yutimu ruku'ahu wa sujudah. Pendapat azhar, sesungguhnya orang yang berjalan kaki itu menyempurnakan ia akan rukuknya dan akan sujudnya. Wa istaqbilu, menghadap kiblat ia, fihima, pada keduanya, rukuk sujud, wa fi ihramihi, dan pada ihramnya. Yalzamuhu dzalik,
wajib akannya pejalan kaki, oleh demikian menyempurnakan rukuk, sujud dan takbiratul ihram dan menghadap kiblat, li suhulatihi alaih, karena mudahnya demikian terhadapnya berjalan kaki, bil lubsi, bil libsi, dengan menetap atau dengan berhenti. Nah, beda cara salat orang yang safar dengan kendaraan sama jalan kaki. Kalau orang jalan kaki, dia harus menghadap kiblat pada 3 keadaan: takbiratul ihram, rukuk disebut rukuk, i'tidal masuk di dalam, sujud disebut sujud, masuk duduk antara 2 sujud. Berarti 5 nih: takbiratul ihram, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud. Ini masih menghadap kiblat. Nah, wala yamshi, tidak berjalan ia si pejalan kaki, artinya la yajuzu lahul masyu, tidak boleh baginya perjalan kaki oleh berjalan, kecuali pada waktu berdirinya dan tasahudnya. Litulihima, karena panjang keduanya, lama keduanya berdiri dan tasahud. Nah, misalnya dia mau jalan kaki, solat sunat, mau solat Jumat di Masjid Muhammadiyah Pasaraya. Nah, mau cari pahala banyak, berangkat di sini jam 6, sampai di Bandar Buat jam 7, kemudian mau solat duha, sudah menghadap ke kiblat dulu, Allahu Akbar, selesai jalan terus, baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah, kira-kira mau ruku, siapkan tempat sujud, cari arah kiblat, bentangkan sejadah, dia menghadap kiblat, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud lagi, berdiri, angkat sejadah, lanjut jalan, baca Fatihah, baca surah, mau ruku lagi, bentangkan lagi sejadah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, kemudian mau tasahud, boleh berjalan, salam sambil berjalan, atau ikut pendapat kedua, wajib salam menghadap kiblat lagi. Nah, itu untuk pejalan kaki. Kenapa wajib? Lisuhulati, karena mudah. Bagaimana cara mudahnya? Bil libs, dengan berhenti, menetap. Wathani, menurut pendapat yang kedua, yakfihi ayyumi'a birukui wasujudi karakibi. Menurut pendapat kedua, cukup akannya seseorang bawa mengisyarat ia, cukup akannya orang berjalan kaki bawa mengisyarat ia si berjalan kaki dan rukuk dan sujud sama dengan rakib si pengendara. Wala yalzamul istiqbalu fihima, tidak wajib akannya orang berjalan kaki oleh menghadap kiblat pada keduanya, rukuk dan sujud. Wa yalzamu fil ihrami fil asa, wajib ia menghadap kiblat akannya orang yang berjalan kaki di dalam takbiratul ihram menurut pendapat asal. Wa la yalzamu alal qaulan fis salam alal asal, dan tidak wajib ia menghadap kiblat akannya orang yang berjalan kaki berdasarkan 2 kaul tersebut. Kaul yang mengatakan wajib menghadap kiblat ketika rukuk dan sujud, begitu juga kaul yang mengatakan tidak perlu menghadap kiblat ketika rukuk dan sujud, bahkan boleh rukuk sujudnya isyarat sama dengan rakib. Berdasarkan 2 kaul tersebut, tidak wajib kepada pejalan kaki menghadap kiblat fis salam, di dalam mengucapkan salam menurut pendapat asal. Titik. Walau shalla fardan ala dabbatin wastaqbala wa atamma ruku'ahu wa sujudahu wa hiya waqifatun jaza. Jikalau salat ia seseorang akan salat fardu
di atas kendaraan dan menghadap ia seorang ke arah kiblat, menyempurnakan ia seorang akan rukuknya dan sujudnya, wahia wakifah, dan dianya kendaraan berhenti, ini saya hukumnya boleh. Nah, seperti bis yang disediakan untuk menjadi musola atau masjid di daerah-daerah Eropa. Nah, dibentangkan bisa jadi masjid, itu hukumnya boleh. Atau di mobil tinggi bisa berdiri, kemudian kursinya digeser dan bisa rukuk sujud, bisa menghadap kiblat, nggak berjalan. Nah, atau bis penggoreng tahu bulat itu, atau pick up, yang jelas bisa menyempurnakan rukuk sujud dalam makna berdiri, maka hukumnya boleh saja. Jadi jangan sampai pemahamannya Nabi melakukan sholat wajib turun dari kendaraan, berarti sholat wajib nggak boleh di atas kendaraan. Nggak boleh itu ketika kendaraan berfungsi sebagai kendaraan. Tapi kalau dia sudah nonaktif dari kendaraan dalam artian dia berhenti, berarti dia sudah jadi musola, sudah menjadi tempat kita sholat, itu boleh. Wa illam takun ma'kulah listiqrari fi nafsihi, walaupun wa illam takun makulatan listiqrarihi fi nafsihi, walaupun tidak ada ia kendaraan itu diikat karena tetapnya kendaraan pada dirinya kendaraan. Yang penting kendaraannya nggak bergerak walaupun nggak diikat. Ausairatan, atau kendaraannya berjalan. Ulang amil kepada walau sholat. Jikalau sholat ia seorang akan sholat fardu di atas kendaraan, dia bisa menghadap kiblat, dia bisa menyempurnakan rukuknya, bisa menyempurnakan sujudnya, kendaraannya berjalan. Fala yajuzu, tidak boleh hukumnya. Lianna sayroha mansubun ilaihi, karena berjalannya kendaraan itu dinisbahkan kepadanya seseorang. Kendaraannya berjalan berarti orang sholatnya berjalan juga. Nah, karena nisbahnya kendaraan berjalan itu sama dia, dengan dalil boleh tawaf di atasnya kendaraan, itu dalil. Jadi orang yang tenang di atas kendaraan, orang yang berdiri di atas kendaraan, dia tenang. Ketika kendaraan berjalan, maka dia dianggap berjalan sedang sholat. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi SAW tawaf dengan kendaraan. Kalaulah dianggap duduk di atas kendaraan itu tenang, berarti Nabi tidak tawaf. Nah, kendaraan, Nabi duduk di atas kendaraan onta, tawaf. Nah, ketika tawaf, Nabi sudah dianggap mengelilingi Ka'bah 7 kali, padahal Nabi nggak bergerak. Berarti bergeraknya kendaraan mansub ilaih, itu dinisbahkan kepadanya seseorang. Falam yakun mustaqiran fi nafsihi, maka tidak ada ia seseorang itu tetap pada dirinya. Titik. Wa man shalla fil ka'bati wastaqbala jidaraha aw babaha mardudan aw maftuhan martifai atabatiha sulusai dhira'in aw ala suthiha mustaqbilan min bina'iha ma sabaq ay sulusai dhira'in jaza. Siapa saja yang salat ia, man salat, seseorang yang salat ia di dalam Ka'bah, wastaqbala jidaraha, dan dia menghadap ke dinding Ka'bah. 1, 2,
Au babaha mardudan, dia menghadap ke pintunya Ka'bah yang ditutup. 3. Atau dia menghadap ke pintunya Ka'bah maftuhan, yang terbuka, ma'a irtifai atabatiha, beserta tinggi konsen bawahnya Ka'bah. Atabah itu konsen bawah. Nah, kalau rumah sekarang nggak ada konsen bawahnya. Nah, itu pagar di luar situ tuh ada atabahnya. Itu yang kayu di batu nama atabah. Irtifa atabatiha sulusai dhira, tinggi atau terangkat atabahnya 2/3 hasta. Atau solat ia seseorang di atas atapnya Ka'bah, hal keadaan dia menghadap dari dindingnya Ka'bah atau bangunannya Ka'bah, masabak, sesuatu yang telah terdahulu, maksudnya 2/3 hasta. Jadi pinggir-pinggirnya itu ditinggikan 2/3 hasta. Niscaya khobar itu jaza, boleh, masallahu, sesuatu yang mengerjakan ia akannya, hasta, fala tasihus salatu ilaih, maka tidak sah salat kepadanya benda tersebut. Lianna sakhis sutratul musalli, karena sakhis, benda yang dihadap, benda yang diposisikan di depan, itu sutratul musalli, maka diperhitungkan padanya sakhis, padanya benda, akan kadarnya sutra. Kadar sutra adalah 2/3 hasta. Mana dalilnya? Waqad su'ila anha, sungguh pernah ditanya ia Nabi sallallahu alaihi wasallam anha, tentangnya sutra musalli. Faqala, maka berkata ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka muakhkharatir rahal, seperti sandaran kendaraan. Seperti sandaran kendaraan, yaitu sandaran, bukan sandaran mobil, tapi sandaran yang ada di punggung onta. Sandaran di punggung onta. Onta itu biar kita bisa duduk di sana, jadi dibuat sandarannya sama tempat berpegangnya, kayak kotak kecil, kayak tempat anak bayi yang diletakkan di depan motor. Nah, jadi ada nyandar dikit, Anda pegang dikit. Kalau nggak berpegang naik onta itu, waktu dia mau naik, kita yang turun ke lehernya. Dia naiknya kan nungging ke atas. Nah, tuh pegang itu, nunduk badan itu. Kemudian naik dia kata gini lagi. Jadi 2 kali itu. Nunduk ke bawah 1, naik ke atas 1. Orang Indonesia coba pula naik onta nggak pakai sandaran. Turun dia ke bawah. Jadi diukur oleh ulama sandaran onta di zaman Nabi itu ternyata tingginya 2/3 hasta. 1 hasta setengah meter. 50 cm. 50 cm bagi 3, 45 bagi 3, 15 tambah 2, 17 cm lah. Tinggi sutratul musalli 17 cm. Maaf, 2/3, 33. 33 atau 34. 34 cm. Tepaskan ya 35. Itu mau buat sutratul musalli untuk masjid, itu tingginya 35 cm. Rawahul Muslim.
Wahia dan dianya muakharatur rahal, tempat sandaran onta, sulusa dhira'an, 2/3 hasta, ila dhira'in, sulusa dhira'in ila dhira'in, 2/3 hasta sampai 1 hasta. Jadi diukur muakharatur rahal itu sulusa dhira'in ila dhira'in, mulai ukuran terendah 2/3 hasta sampai 1 hasta, takriban kurang lebih bi zira'il adami, dengan zira' manusia. Zira' manusia memang zira' manusia yang dipakai di mana-mana. Tuhan muqabil zira' manusia itu bukan zira' hewan, tapi muqabilnya adalah zira' tukang kayu. Tapi kalau disebutkan zira' tukang kayu, itu lebih panjang dikit. Kalau zira' manusia ya kita lah. Nah, enggak sampai 50 cm saya rasa. Tapi kalau zira'nya tukang kayu itu 0,5 meter. Wala farqa fi jawazi bainal fardi wan nafal. Tidak ada perbedaan dalam hal boleh antara salat fardu dan salat sunat. Tidak ada perbedaan antara salat fardu dan salat sunat. Di mana enggak ada beda? Hah? Di mana yang enggak dibedakan salat fardu dan salat sunat? Salat di dalam Ka'bah dan di atas Ka'bah. Wa fi sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fiha, salat ya Nabi dalamnya Ka'bah 2 rakaat. Ini ketika Fathul Makkah. Nah, cukup insyaAllah.